Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Halo, selamat malam Sobat Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, dan merasa bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang sangat positif ya terhadap diri Anda hari ini, kemudian juga keluarga Anda, dan juga tempat Anda beraktivitas. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa ternyata unsur-unsur untuk bisa meningkatkan produktivitas itu banyak sekali. Satu di antaranya adalah berhubungan dengan kesehatan. Nah, malam hari ini bersama dengan Dr. Abidin Siregar di program Sehat Selaras, kita akan membahas tentang apa dan bagaimana tentang diabetes. Ternyata diabetes itu meluas. Kita wajib waspada karena mengancam produktivitas. Seperti biasa, kita akan langsung menyapa narasumber kita malam hari ini. Sudah bergabung di virtual meeting, Dr. Abidin Siregar. Selamat malam, Dok. Selamat malam Bung Daril, selamat malam para pendengar setia di 10 kota besar di seluruh Indonesia ya. Salam sehat. Salam sehat dan salam sehat pastinya. Gimana dokter, sehat malam hari ini, Dok? Alhamdulillah, sehat. Syukur ya. Baik dok, tema kita hari ini tentang waspada diabetes meluas mengancam produktivitas. Ini saya juga kepengen tahu nih sebenarnya apa hubungannya gitu loh dok, antara diabetes dengan produktivitas dan juga terancamnya produktivitas. Mungkin sebelum kita ke sana, kenalan dulu dok dengan diabetes ini apa dan bagaimana dokter? Silakan. Iya, jadi diabetes ini dalam bahasa awam disebut sebagai penyakit kencing gula ya. Atau disebut lagi penyakit gula gitu ya, kencing manis. Jadi banyak sekali nih bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat awam dan mereka lebih mengenal begitu. Kenapa bisa dikatakan kencing manis? Itu mudah saja. Kalau kita pipis misalnya di tempat mana, bukan di tempat umum lah ya, cari lokasi yang mungkin ada semut. Nah, kalau tidak berapa lama semutnya pada ngerubung, berarti kencing kita itu manis ya. Itu tanda awal yang paling gampang ya. Di luar tubuh kita ya. Nah, tetapi kalau ke dalam tubuh kita itu lain lagi ya, bisa berakibat sering pusing karena kadar oksigen naik ke kepala kita itu berkurang, tergantikan oleh gula yang menempati cairan darah kita itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, otomatis darah kita lebih kental dan tekanan darah menjadi makin tinggi. Ya. Kemudian hal yang lain, timbul perasaan sering lesu, lemah, ya, males gitu ya, selalu merasa kurang lapar gitu ya, sering buang air kecil begitu. Jadi ini adalah penyakit yang sekarang dari data riset kesehatan dasar, orang-orang diabetes ini yang berasal dari obesitas itu jumlahnya meningkat tajam sekarang ini. Dari riset kesehatan dasar tahun 18 itu yang diabetes saja sudah mencapai 60 juta orang. Kemudian yang menjadi awal daripada diabetes itu pada umumnya adalah obesitas ya. Nah, yang obesitas di Indonesia itu sudah mencapai sekitar 110 juta orang. Jadi banyak sekali. Penduduk Indonesia itu 277 juta hari ini. Prevalensinya setengahnya ya dok ya? Setengahnya ya itu adalah terancam obesitas yang bisa jatuh ke diabetes ya, sehingga benar-benar kita ini sekarang sedang dalam ancaman penyakit gula. Jadi benar sekali nih judul cerita kita bahwa perlu kita mewaspadai ini. Ada apa kan gitu ya? Ada apa? Jadi meningkat. Nah itu menjadi persoalan yang harus kita waspadai. Begitu, Bung. Oke, baik. Wah, kalau sampai tingkat jumlahnya saja itu udah sampai setengah penduduk Indonesia, berarti kan memang sudah cukup mengkhawatirkan ya, Dok ya? Benar sekali. Dan itu dari segi usia
Dulu itu orang memahami sakit gula itu baru terjadi setelah usia dewasa, ya 40 ke atas. Setelah dia punya uang, Bung Daril, jajannya banyak, makannya lebih dari 3 kali, dan sering banyak makan jenis nasi dan karbohidrat gitu ya, sehingga otomatis kadar gula darahnya jadi naik. Nah, kalau sekarang enaknya manisnya itu tidak segera menghilangkan rasa haus, tapi justru mendorong rasa haus kita makin meningkat, sehingga kita minumnya menjadi lebih banyak. Tidak 1 kaleng, 2 kaleng, tidak 1 botol, 2 botol, itu bisa berlanjut terus. Sudah lengket rasa nikmat di lidah, tapi kita lupa akibatnya kadar gula kita meningkat. Begitu, Bung Daril. Oke, baik. Tahan dulu di situ ya, edukasinya tentang apa dan bagaimana diabetes ini. Tapi nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih mengarah ke ciri-cirinya seperti apa, gejalanya seperti apa, kemudian juga cara mengobatinya itu seperti apa. Karena memang saya dengar, Dok, ini juga penyakit yang cukup mengancam keselamatan entah kedua atau ketiga terbesar di Indonesia ya, Dok. Ya, betul nggak, Dok? Ya, benar sekali. Ketiga terbesar di Indonesia ya, setelah penyakit jantung, pembuluh darah, begitu ya. Ya. Oke, baik. Dokter, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Oke, sebenarnya ini baru awal pengenalan tentang diabetes. Ya, cukup membuat kita shock juga ya. Ternyata masuk ke dalam kategori 3 penyakit terbesar di Indonesia yang mengancam keselamatan jiwa. Nah, terus gimana sih caranya untuk bisa paling tidak kalau sudah ada kadar kandungan gula yang begitu tinggi, ya bisalah distabilkan atau bisalah apakah memungkinkan penyakit ini juga bisa dihilangkan? Nanti kan kita bahas lengkap di sesi berikutnya. Komentar Anda kami tunggu di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih. Seperti masih bersama dengan kami di program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Dan hari ini kita masih bicara tentang waspada diabetes meluas mengancam produktivitas. Ini belum sampai ke arah sana pembicaraan ya. Tapi mungkin kalau dari apa yang disampaikan oleh Dr. Abidin di awal tadi, sudah terlihat jelas sebetulnya apa saja mungkin yang dirasakan oleh penderita diabetes ini, sehingga itu erat kaitannya dengan produktivitas yang terancam. Nah, kita ajak Anda juga untuk berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959. Dok, mungkin secara awam, saya mewakili Smart Research juga mungkin mau tahu juga nih Dok, kalau dikatakan tadi kan identik dengan makanan yang manis-manis, kemudian juga ada kandungan gula yang cukup tinggi di sana. Sehingga saya berpikir, kayaknya kalau gulanya nggak dimaksimalkan dalam bentuk energi disalurkan aktivitas fisik, ya juga percuma ya Dok ya, lebih mengendap lagi dan kadarnya lebih tinggi. Dok, kalau dari ciri-ciri fisik sendiri, apakah memang, mohon maaf nih Dok, saya harus menyebutkan, orang-orang yang berbadan besar atau mungkin berperut lebih besar dari fisiknya itu identik dengan penyakit gula atau diabetes, atau mungkin ada ciri-ciri khusus Dok secara fisik Dok? Ya, jadi sebenarnya siapapun bisa kena diabetes atau siapapun bisa bebas dari diabetes. Ya. Itu dulu poin pertama ya. Jadi bentuk tubuh itu hanya menunjukkan faktor risiko, tapi belum tentu orangnya sudah terkena. Tapi lebih terancam ya. Tapi banyak teman-teman kita, Mas Daril, banyak teman-teman kita itu yang kalau kita lihat dari segi fisiknya kekar atau pada orang tertentu kurus. Tapi setelah kita tanya kadar gula darahnya berapa? Wah, saya 400 Mas. Nah, kan kaget kita jadinya ya kan. Iya. Kalau orang gemuk kadar gula darahnya tinggi, kita merasa itu biasa kan gitu ya. Tapi kalau orang yang tampaknya fit, orang yang tampak badannya itu kurus, tapi ternyata punya masalah diabetes. Lantas pertanyaannya apa yang sedang terjadi pada orang-orang ini kan begitu ya. Oke. Nah,
para pendengar sekalian, ada hal yang perlu kita waspadai bahwa pertama, setiap orang bisa terkena diabetes. Itu dulu. Lantas pertanyaannya, apa yang menyebabkan itu terjadi? Apa yang menyebabkan itu adalah terjadinya gangguan metabolisme yang minggu lalu kita bicarakan ya tentang metabolisme ya, di mana tubuh itu mempunyai sistem dan mekanisme untuk mengatur segala macam yang masuk ke dalam tubuh kita. Mengatur ya, dalam hal ini makanan, minuman, segala macam itu. Nah, di sana kita punya yang namanya enzim atau ya enzim insulin ya yang dikeluarkan oleh pankreas di perut kita. Artinya makanan itu ketika di perut akan mengalami proses metabolisme dan kemudian hasil olahan perut itu nanti akan disemprotkan insulin oleh pankreas untuk menetralisir gulanya supaya gulanya netral. Dan ketika pembuluh darah halus kapiler di dinding usus menyerap nutrisi makanan dari yang sudah diolah oleh perut kita, itu sudah kandungan gulanya sudah sudah ternetralisir oleh insulin tadi itu. Jadi insulin menetralisir gula dalam makanan yang sudah terkunyah ya, sehingga pada saat diserap gulanya itu sudah dalam batas level ambang yang dapat terkontrol atau terkendali dan aman di dalam darah. Itu dia. Nah, yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa ada orang makan banyak pun nggak masalah, Bung Darin. Tapi ada orang makan sedikit bermasalah. Nah, kalau begitu, apakah sebenarnya ini penyakit? Dia baru jadi penyakit kalau kita tidak mengenal tanda-tandanya, baru dia berubah menjadi penyakit. Dan ketika dia menjadi penyakit, persoalannya itu bukan karena gula lagi, tapi organ kita sudah lumpuh dikarenakan banyaknya gula yang beredar dalam tubuh kita. Nah, maka pertanyaan yang lebih lanjut lagi, kalau begitu sebenarnya apa sih yang terjadi? Kembali ke cerita awal, gangguan metabolisme sehingga insulin tidak mampu tersedia cukup menetralisir, ya. Insulin tidak mampu tersedia cukup. Lantas muncul pertanyaan, kalau itu terjadi, apa yang harus saya ketahui? Kan begitu. Apa yang harus saya ketahui? Saudara-saudara para pendengar sekalian, yang perlu kita ketahui, kita harus cepat tahu apakah saya punya stok insulin yang cukup untuk metabolisme dalam tubuh saya. Apakah saya punya stok insulin yang cukup? Kalau kita usia muda, makan sedikit, tapi kadar gula darah kita naik dengan tanda-tanda yang macam-macam ya, berarti kita orangnya kekurangan stok insulin dalam tubuh. Itu dulu ya. Ada orang ya punya kadar insulin tinggi, tapi ketika dia berolahraga, beraktivitas, kemudian itu terkendali, berarti pola hidup dia bisa mengendalikan insulin atau gula dalam tubuhnya. Atau ada orang yang lain lagi bahwa sekalipun dia gemuk makan banyak, tapi dia kena penyakit gula, berarti insulin dia cukup. Nah, apa kesimpulan dari cerita kita ini? Pahamilah, apakah kita punya insulin cukup atau tidak? Kalau kita merasa bahwa insulin kita tidak cukup, maka kita punya tugas dengan disiplin tinggi mengatur pola makan. Gitu ya. Tapi kalau kita punya stok insulin cukup, hantamlah di situ, mainkanlah mau makan sebanyak apapun gitu ya, mau karbohidrat, mau gula, mau minum yang manis-manis, silakan. Hanya juga perlu hati-hati. Mungkin persoalan bagi dia nanti bukan diabetes. Persoalan dia adalah pada gangguan pembuluh darah yang berada pada jantung dan organ lain. Kan kata kuncinya, apapun yang berlebihan kita harus hati-hati. Gitu. Oke, baik. Wah, saya jadi ingat statement yang cukup mendunia gitu ya. Berhentilah sebelum kenyang. Gitu. Merasa cukuplah sebelum berlebihan. Oke, baik. Dok, gini dok. Tadi saya mencermati statementnya dokter yang mengatakan ada hubungannya antara insulin dan juga pankreas. Ya, ini pertanyaan saya yang awam ya dok. Apakah mungkin
pankreas ini juga menjadi satu penyebab diabetes itu tinggi, atau mungkin juga diabetes itu ada dalam tubuh manusia dengan kadar yang lebih tinggi, Dok? Mengingat tadi kan ada insulin yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menetralisir gula darah ini. Bagaimana sebenarnya penjelasannya, Dok? Ya, jadi insulin itu adalah satu-satunya enzim yang bisa menetralisir kadar gula yang diproduk dari hasil makanan yang kita makan. Oke. Semua makanan yang kita makan itu ada gulanya. Betul. Mau makan sayur, coba kunyah, pasti nanti ada rasa manis, ya. Mau makan daging, coba dikunyah-kunyah-kunyah, ya, sekalipun katanya dia mengandung protein dan lemak, tapi tetap ada karbohidrat di dalamnya yang kemudian terasa ada manis, kan begitu, ya. Apalagi kalau kita makan seperti nasi, ya, atau jenis makanan yang mengandung tepung kayak roti, ya, atau mungkin jagung, ya, dikunyah-kunyah-kunyah, kemudian berubah menjadi manis di air liur kita, kan gitu. Itulah yang masuk ke dalam tubuh, karena itu sistem tubuh manusia yang kaya dengan kesisteman ciptaan Tuhan ini, ada alat menetralisir yang namanya insulin yang diproduk oleh pankreas. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pankreas kita? Apakah produk daripada insulinnya cukup atau tidak? Itu yang perlu kita waspadai sejak awal. Itu yang perlu kita waspadai. Oleh karena itu, kalau kita sudah berusia dewasa, tidak salah kalau kita melakukan general check up, ya, untuk memastikan bagaimana ketersediaan enzim atau hormon dalam tubuh kita, sehingga jika itu terjadi, kita tahu mengantisipasi, mungkin mengatur pola makan, atau makan dengan tambahan suplemen yang bisa menetralisir. Gitu. Baik. Ini udah mulai spesifik pembahasannya nih, Dok, ya. Baik. Dok, kalau disampaikan tadi bahwa gaya hidup itu juga merupakan salah satu penyebab, ya, diabetes meningkat di Indonesia. Gaya hidup ini termasuk mungkinkah seorang manusia tidak bisa mampu mengelola stresnya, atau bagaimana? Stres berpengaruh nggak kira-kira terhadap penyebab diabetes meningkat? Iya, stres itu banyak, ya. Ada orang stres karena lapar. Jadi gelisah dia, ya kan? Karena tidak mungkin stres itu datang begitu saja, ya. Stres itu triggernya banyak, bisa perasaan lapar, kemudian sedang sakit, ini kok lama amat sih sembuhnya, stres, kan gitu, ya. Atau karena capek, ya, menjadi mudah tersinggung, stres. Apalagi, ya, kemudian perasaan tidak nyaman pada tubuh, bisa aja kebas-kebas, gatal-gatal. Ini apa ya? Kok digaruk makin enak begitu, ya, dicari kok nggak ketemu, ada apa gitu. Itu kan menimbulkan stres. Nah, karena itu stres ini jangan kita pelihara, kita tambah ilmu kita untuk mengenal apa yang menjadi masalah diri kita, masalah kesehatan kita seperti apa, gitu, ya, sehingga kita bisa mengatasinya dengan melawan stres tadi itu. Misalnya apa? Misalnya itu berolahraga, begitu, ya, Bung Daril, ya. Merubah pola makan, ya. Kemudian tentu olahraga tadi itu kita harus lakukan rutin, teratur, apa sekali 2 hari, sehingga bisa 3 kali dalam seminggu, setidak-tidaknya beraktivitas itu 30 menit, gitu, ya. Dan tentunya menjaga pola makan. Kalau kita sudah usia dewasa seperti kita ini, Bung Daril, maka kebiasaan ngecek kadar gula darah secara rutin itu adalah sikap yang baik. Sikap yang baik. Bukan karena kita sakit. Jangan karena orang mengatakan, oh, sakit gula ya? Oh, enggak. Justru kita mau mendahului sebelum sakit, sehingga kita bisa mengkontrol diri kita. Karena ketika masih gejala awal, itu kontrol itu sangat efektif. Tapi kalau sudah bermasalah dengan pankreas, dengan insulin yang sangat sedikit, itu kita bisa jadi stres. Mau makan apa ya? Sementara pada saat yang sama sebagai orang diabetes, rasa lapar itu tinggi. Kan jadi seperti tragis, kan? Saya mesti kontrol makanan jangan terlalu banyak, tapi pada saat yang sama tuntutan tubuh saya itu minta banyak. Nah, kenapa minta banyak, Bung Daril? Karena ternyata katanya pada orang diabetes itu kadar gula darahnya itu banyak keserap ke dalam sistem pembuluh darah, tetapi akibat kita kontrol,
kadar gula di dalam otot kita itu makin lama makin sedikit. Stok gula atau glikogen di dalam otot tubuh kita itu makin sedikit. Nah, yang sedikit itu ditarik oleh tubuh kita. Jadi dilema pada orang diabetes itu pertama adalah menghindari gula pada satu sisi, tetapi dia kehilangan gula untuk mempertahankan ototnya. Sehingga orang-orang diabetes itu ototnya menjadi semakin kecil, ya, semakin melemah. Nah, efeknya otomatis terganggulah pengaliran darah secara lebih lanjut. Nah, ini kan bisa membuat tambah stres lagi. Iya. Aku makan banyak dilarang, enggak makan kok gulanya makin kencang, kan gitu ya. Kenapa kencang? Karena gula yang kita pantangkan diganti dengan gula stok yang ada di otot kita. Nah, gula stok inilah yang ditarik sehingga pertahanan otot-otot tubuh kita jadi lemah, ya, menjadi turun gitu, sehingga otot kita itu menjadi gembur, ya, lembek begitu, ya. Ya gitu deh. Jadi jangan sampai itu terjadi, jangan itu dianggap enteng, tetapi itu tanda-tanda awal kita kehilangan otot karena kekurangan gula dalam darah. Dan itu berpengaruh terhadap produktivitas kita sehari-hari, ya, Dok? Oh, sudah pasti. Otomatis kita jadi malas, kan begitu, ya, cepat capek gitu. Oke, ini sudah mengkerucut nih sesuai dengan judul kita hari ini, ya. Oke, baik, kita tahan sebentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah kirimkan pertanyaan. Nanti kita coba bahas satu persatu karena masih ada 2 sesi lagi untuk membahas tentang solusi apa sih yang bisa Anda dapatkan. Dan belum terjawab, apakah diabetes ini bisa disembuhkan atau justru paling tidak diminimalkan agar tidak terus naik kadarnya dalam tubuh kita. Nanti kita bahas lebih maksimal itu di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Dan hari ini kita masih membahas tentang waspada diabetes meluas mengancam produktivitas. Bersama saya Daryl Adam pastinya. Terima kasih untuk Anda yang sudah kirimkan komentar-komentar dan juga pertanyaan positif malam hari ini. Dok, mungkin kita boleh kombinasikan ya, Dok, dengan pertanyaan, Dok, ya, agar waktunya bisa maksimal, ya. Ini sudah ada Bapak Paulus. Selamat malam, Dokter, dan juga Mas Daryl. Bahasan yang menarik. Saya ingin menanyakan satu hal. Beberapa minggu lalu kehilangan orang tercinta, yaitu adik saya yang nomor 3, karena diduga mengalami diabetes tipe 1. Nah, sebetulnya kami sekeluarga kurang yakin, Dok, kenapa adik saya itu bisa meninggal karena apa sih? Oh, diabetes. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana ciri-ciri spesifik, Dok, untuk diabetes yang tipe 1 dan juga tipe 2? Dan bagaimana pula kami sekeluarga mampu mencegah agar diabetes ini bisa diminimalkan. Oke, Pak Paulus, turut berduka cita dan semoga ini menjadi pembelajaran, ya. Dokter, silakan memberikan masukan. Ya, Pak Paulus, ya. Ya. Ya, saya juga ikut berduka cita, ya. Adiknya sudah mendahului, ya. Kita tidak tahu ini umur berapa, ya, tapi dari data yang saya kemukakan tadi itu bahwa penderita diabetes ini semakin lama semakin memudah, semakin mudah, ya. Bahkan prevalensi yang disebutkan dalam riset kesehatan dasar tahun 2018 itu sudah boleh terjadi pada umur 15 tahun. Jadi sudah pada kelompok remaja itu bisa terjadi. Tentu itu bukan terjadi pada remajanya, tetapi berawal dari masa pertumbuhannya yang tidak dikontrol oleh orang tuanya, makan apa. Begitu, Bung Daryl, ya. Oke, baik. Jadi makan apa? Jadi makan apa saja, belanja apa aja, jajan apa saja, makan jam berapa saja, gitu. Nggak ada dikontrol. Ada sebagian orang tua itu begini, merasa nyaman kalau anaknya itu tidak rewel. Ya, efeknya dikasih apa saja dia mau, kan gitu. Apalagi kalau si rewel
ngerti cara mintanya gitu, dengan bergaya apa namanya itu flying victimnya lah gitu kalau kita bilang ya istilahnya. Betul. Pura-pura nangis, kakinya ditendang kemana-mana, nggak lama kemudian datang roti, datang kue, datang es krim, kan gitu. Iya. Nggak lama kemudian, jangan dianggap bahwa kemudian dia menjadi kenyang. Tidak. Kebutuhan itu akan makin cepat permintaannya, sehingga tanpa terasa dia semakin gemuk, ya kan? Nah, sejak itu kadar gula darah dia sudah tinggi. Tetapi karena usia masih muda, sistem tubuh dia itu masih bisa melakukan fungsi pengendalian gula dalam darahnya. Tapi karena makin lama, daya tahan pankreas untuk memproduk itu menurun dengan cepat, sehingga pada saat dia berusia remaja, 15 tahun ke atas, di situ fungsi pankreasnya sudah melemah, sehingga produk insulinnya menurun. Mulai saat itu gejala penyakit gulanya datang gitu ya, dan itu sering orang tidak menyadari. Jadi Bung Paulus tadi ya, mungkin adik kita itu tidak menyadari kalau kadar gula darah dalam tubuhnya itu sudah tinggi. Satu ya. Nah, tadi dikatakan dia tipe 1 ya, itu karena umumnya karena ketersediaan insulin produk pankreasnya itu sedikit. Ya, itu sedikit. Nah, sedangkan pada diabetes tipe 2 itu karena kondisi penyakit yang sudah berlangsung lama, sehingga produktivitas daripada insulinnya memang menjadi sedikit. Gitu ya. Nah, pada tipe 1 itu oleh karena memang produknya yang sedikit. Nah, sekarang yang mana yang terjadi pada almarhum ya, itu tidak terlalu penting ini apakah tipe 1 apa tipe 2, tetapi boleh jadi yang bersangkutan almarhum itu tidak tahu kalau produk insulin dia terbatas, sementara pola hidup dia tidak diubah. Baik. Nah, ini baru menjadi sebuah masalah ketika berumur di atas 40 ya, mulai ada perasaan tidak nyaman dalam tubuh, mulai urinnya kok dia lihat banyak, sering dan warnanya jernih begitu ya. Kemudian kaki kok terasa kebas-kebas, gatal-gatal kok kayak semutan gitu ya. Kalau malam sering buang air kecil, kalau biasa normal bisa 4 sampai 8 kali sehari, ini bisa di atas 10 kali begitu ya. Nah, itu boleh jadi belum terlalu sering tanda-tandanya, tetapi kadar gula darah yang terbawa sejak usia dini itu sudah banyak dalam tubuhnya. Efek lebih lanjut sudah sempat komplikasinya ke jantung dan pembuluh darah. Jadi mohon maaf, penyakit gula itu sebenarnya bukan menjadi penyebab kematian, tetapi komplikasinya lah yang menjadi penyebab. Baik. Ini beliau kirim WhatsApp lagi, usianya 37 tahun. Nah, itu dia. Ternyata beliau masih sangat muda, sehingga tanda-tanda awal tersembunyi itu tak terbaca oleh beliau. Kebiasaannya mungkin makan banyak, sering minum, ngopi-ngopi, manis-manis gitu ya, merasa belum ada apa-apa, padahal sistem tubuh di bagian dalam sudah mengalami komplikasi yang berdampak pada jantung dan pembuluh darah begitu. Baik. Satu lagi Dok, ini semoga waktunya cukup ya. Nanti kalau nggak cukup kita sama sesi berikutnya ya. Ini dari Risa Andarani. Kalau Risa Andarani, selamat malam dokter. Usia saya sekarang adalah 39 tahun. Jujur dok, saya hobi dengan makan, walaupun tidak ketinggalan untuk mengatur porsinya. Dan saya juga hobi olahraga, khususnya jogging dan juga renang. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin dengan perpaduan dua hobi saya itu bisa dianggap sebagai kecil resiko untuk terkena diabetes, dok? Dan bagaimana mengenali khususnya untuk wanita? Oke, silakan dokter. Dengan kebiasaan yang olahraga teratur, itu sudah sangat menolong kita mampu ya menggunakan kadar gula dalam tubuh kita terpakai untuk beraktivitas, sehingga otomatis gulanya itu relatif lebih sedikit daripada jika tidak berolahraga. Satu ya. Yang kedua,
kebiasaan tadi senang makan ya, senang makan ya. Tentu senang makannya itu ya kita belum tahu ini senangnya senang yang mana kan gitu ya. Kalau senangnya makannya apa namanya bubur, nasi goreng, pokoknya kandungan nasinya tinggi begitu ya, karbohidratnya tinggi. Lama kelamaan tadi sudah kita katakan ya bahwa ada satu aksioma yang mesti kita ketahui bahwa proses penuaan sudah dimulai sejak lahir. Satu. Ya. Proses menjadi sakit itu sudah dimulai sejak lahir. Ya. Jadi jangan anggap bertambah umur bertambah kuat. Tidak. Bertambah umur, maka pada saat yang sama masalah dalam tubuh kita pun mulai muncul. Ya, mulai muncul. Apalagi bertambah berat, maka masalah penyakit pun ikut bertambah. Jadi awas dengan pertambahan umur dengan pertambahan berat. Malah ada seorang ulama Bung Daril ya, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan begini, waspadalah terhadap dua hal dalam hidup kamu. Apa itu? Kekayaan dan kesehatan. Jadi tambah satu lagi nih, kekayaan bisa jadi masalah. Kan gitu. Uang di dompet kita itu bergerak terus tuh, kepengin beli apa, makan apa, beli apa, makan apa. Kadang-kadang kita ngajak orang lain, yuk, tapi kan ikut makan juga kita, kan gitu. Dan biasanya kita itu tidak pernah duduk makan pulang, masih panjang. Habis makan pesan snack, habis snack pesan kopi, habis kopi pesan minuman, terus berlanjut begitu. Dan posisi kita duduk diam, ya kan? Tidak ada aktivitas. Jadi aktivitas itu memang harusnya menjadi pekerjaan kita sehari-hari. Coba kita lihat ya, Mbak Risa ya, coba kita lihat yang namanya kucing, apa aja yang ada di sekitar rumah kita. Nggak ada yang diam itu. Semut bergerak ya, aktif ya. Semut nggak pernah kita lihat dia diam gitu ya. Apalagi tikus, malah bergerak dia. Kita lihat aja, kucing bergerak, nggak ada yang malas-malasan. Anehnya kok kita tidak meniru mereka gitu, tidak meniru hewan kan gitu ya. Nah, hewan itu boleh jadi nggak ada penyakitnya, Bung Daril. Mereka hanya bermasalah dengan umur. Mereka masalahnya cuma dengan umur ya. Umur selesai. Lah kalau kita boleh jadi kita nggak sempat menikmati umur karena masalah penyakit kita terlalu lebih cepat dari umur kita, sehingga risiko sakit kita itu menjadi lebih besar. Dan kemudian dampak daripada penyakit itu tingkat kerusakannya pun menjadi lebih cepat. Nah, terakhir bahwa hati-hatilah dengan umur, apalagi bertambah. Kita berharap kebiasaan baik dari Mbak Risa tadi dengan olahraga, itu yang harus konsisten, pola makannya mulai diubah menjadi pola gizi yang seimbang. Nah, tentu untuk seimbang ini, Bung Daril, ini kerjaannya apa beliau ini? Kan gitu ya. Kalau kerjaannya membutuhkan banting tulang, setuju karbohidrat perlu banyak. Tapi kalau kerjanya duduk, pegang laptop di kantor, usahakan karbohidratnya itu benar-benar less, ya sedikit. Gitu, Bung Daril. Baik. Tahan sebentar ya, Dok. Ini pertanyaan pamungkas ya di sesi terakhir nanti adalah bagaimana sih caranya sebenarnya untuk mengontrol atau paling tidak meminimalkan diabetes ini agar tidak kembali angkanya naik ketika melakukan general check up. Nanti kita bahas di sesi terakhir, tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Kita masih membahas tentang waspada diabetes meluas mengancam produktivitas ya. Ini memang sudah mengkerucut pembicaraan kita tentang apa sih hubungannya antara diabetes dengan ancaman produktivitas. Tadi sempat disinggung sama Dr. Abidin bahwa otomatis gula itu diambil dari cadangan otot, dari cadangan yang ada di otot sehingga lebih terlihat mengendur, otomatis melemah, malas-malesan. Ya, identiknya dengan aktivitas yang mengurangi
mengurangi produktivitas kita, baik mungkin di diri dan juga di perusahaan Anda. Nah, ini tinggal bagaimana caranya nih untuk bisa ya paling tidak meminimalkan. Tapi ngomong-ngomong, dokter, ini bisa dihilangkan nggak sih, dok, sebetulnya kalau masalah diabetes ini, dok? Atau paling tidak bisa diminimalkan saja? Mana di antara dua itu yang paling bisa dilakukan sama smart listeners, dok? Ya, gimana Bu? Ya, dari penyakit diabetes ini, apakah memang betul-betul bisa dihilangkan atau memang paling tidak bisa diminimalkan agar smart listeners juga bisa tahu caranya, dok? Di antara dua ini, mana opsi yang bisa dipilih, dok? Ya, jadi penyakit diabetes ini sesungguhnya tidak dapat disembuhkan, begitu Bung Daril ya. Oke. Tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan. Oh, ya. Bisa dikendalikan. Jadi sekalipun tidak dapat disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Nah, ini yang perlu kita ketahui supaya kita benar-benar bisa mewaspadai. Antara lain, apa yang menjadi faktor penyebab? Ya, ada dua, dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar itu makan yang tidak terkendali dengan konten karbohidrat atau nasi atau turunannya seperti tepung, begitu ya. Atau yang banyak kandungan gula, ya, mie instan gitu ya. Nah, itu salah satu yang dari luar. Yang kedua, boleh jadi produk insulin dalam tubuh kita itu yang terbatas jumlahnya dikarenakan pankreas kita itu, organ pankreas kita itu tidak optimal dalam menjalankan fungsinya. Jadi, dua hal ini harus kita waspadai. Nah, jika kita dalam keadaan tidak tahu, maka sikap bijaksana kita adalah mengendalikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang namanya tadi makanan. Itu yang kita kendalikan. Bukan harus mencari kenapa-kenapa, begitu sih mencoba makan yang banyak. Jangan, ya. Tidak perlu kita makan banyak, karena hidup kita ini hanya maintenance dan fit untuk bisa bekerja optimal. Seperti itu. Oke, baik. Itu yang harus dilakukan ya. Nah, dok, di usia berapa, dok, tadi, dok, rentan untuk bisa terkena diabetes ini? Ya, itu mulai dari umur 15 sudah bisa kena. Terus sampai akhir hidup. Mau berapa tahun itu? Coba. Begitu lamanya, ya, begitu lamanya. Dan selama masa itu, keadaan tidak berhenti. Keadaan tidak berhenti artinya proses kerusakan, penurunan fungsi, ya, itu akan berjalan terus dan otomatis keadaan semakin memburuk. Semakin memburuk. Dan itu yang perlu kita waspadai. Kita tidak semakin lebih kuat ketika umur kita bertambah, Bung Daril, ya. Nah, tetapi ada yang makin lebih baik. Apa itu? Kemampuan memilih dan bersikap bijaksana terhadap apa yang dimakan itu bisa meningkat. Bisa meningkat. Tetapi daya tahan tubuh, kualitas kesehatan itu akan relatif semakin menurun sesuai dengan pertambahan umur kita. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan mungkin, semoga bisa cukup waktunya ya, karena pepet banget ini. Ini dari 0813 191932 sekian. Malam, dokter, saya mau nanya, untuk bisa mengajarkan edukasi ini, bagaimana caranya orang tua memberikan kontribusi positif untuk anak agar tidak tergiur dengan makanan yang manis-manis? Kan tadi dokter menyebutkan semua makanan mengandung unsur manis. Agar tidak bablas, bagaimana ya, dok, caranya? Nah, ini, dok. Ya. Silakan. Ini dok. pertanyaan yang sangat baik ya dari seorang bapak atau ibu yang bijaksana ya. Pertama, tentunya pola makan di dalam rumah kita itu harus pola makan yang memberi pengertian bagi anak dan keluarga bahwa apa yang tersedia itulah yang terbaik. Satu, ya. Kedua, biasakan jangan sampai jajan atau pesan makanan. Ini nggak enak ya kalau didengar para produsen makanan ya. Tapi apa boleh buat ya? Apa boleh buat? Karena orang yang membuat makanan tidak mengenal kita yang makan. Tetapi kita yang makan yang mengenal kondisi tubuh kita. Kan gitu ya. Maka karena itu kitalah yang mengatur apa yang kita makan. Dan kalau bicara kita yang mengatur, tempat paling tepat mengatur itu namanya di dalam rumah atau di rumah. Nah, rumah adalah istana luar biasa untuk menjaga kualitas kesehatan kita. Satu. Yang kedua, kalaupun kita sampai jajan, ajak dialog.
untuk memilih makanan apa. Oke. Semua makanan itu punya kemasan dan dalam kemasan tertulis apa kandungannya. Kita ajak dia dialog. Oh, ini ada di sini. Nah, lihat nih, glukosa sekian, kan tertulis di situ. Berarti ini gulanya banyak, nggak baik. Nah, nanti itu akan menjadi sebuah ideologi bagi dia di dalam mengenal pola makan. Nah, itu mencerdaskan namanya. Jadi tidak sulit kalau kita mau. Tapi yang sering saya lihat, banyak orang tua seperti kita tadi ngomong di awal, nggak mau anaknya rewel, maka apa saja yang dibelikan. Nah, ini sebenarnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu sedang berkontribusi membuat masa depan anak dalam ancaman sakit. Ya, oke. Waktu yang terbatas ini kalau dibahas lebih dalam lagi, ini Lagi asik ya. Lebih asik ya. Tapi udah kita kunci dengan konklusinya Dok. Silakan mungkin 1 atau 2 menit saja agar pembicaraan ini tuh betul-betul. Jadi para pendengar setia Smart FM di jalur sehat selaras ini, harapan kita hati-hati. Ini adalah sebuah jenis yang disebut penyakit yang jumlahnya tidak berkurang, tetapi terus bertambah. Kenapa? Karena growing dari arah bawah dari pertumbuhan itu, banyak orang-orang tidak memahami masalah kesehatan pencegahan terhadap diabetes ini. 1. Kedua, ada tren bahwa semakin lama kesejahteraan itu bertambah, maka punya uang lebih. Banyak orang punya uang lebih bukan untuk menabung atau membeli yang penting, tetapi yang lebih utama mencari makanan yang enak. Nah, itu dia ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti itu kita harus mengenal secara dini. Yang pasti makan berlebih, makan yang tak terpilih sebenarnya adalah mengundang penyakit lebih cepat datang masuk ke dalam tubuh kita. Maka nasihat kita, mari bijaksana di dalam mengatur pola makan dan kebiasaan hidup. Oke, baik. Dr. Abidin, terima kasih. Singkat tapi cukup memberikan edukasi kesehatan yang sangat luar biasa. Semoga harapan kita semuanya bisa memanage ya apa yang dimakan, yang waktunya dipertimbangkan, dan yang pasti adalah konten makanan itu apa. Konten gitu makanan ya. Iya, baik. Dokter, kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan ya Dok ya, dengan tema dan bahasan yang berbeda. Terima kasih banyak. Saya Darul Adam, pamit undur diri. Saya Dr. Abidin juga mengucapkan sehat dan tetap bekerja dengan produktivitas yang tinggi. Selamat malam dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.